bahwa Polri telah memberikan kado terindah. Dari situ. Ya. Kalau untuk Pratama saja pelaksana itu dari UMP itu bisa meningkat 30-40% dengan terbitnya Nomor 4 tahun 2020 ini merupakan reform. Ini ranahnya Kementerian Tenaga Kerja, ya kan? Nah, dengan demikian kami akan berjuang membuat sebuah pokja menghitung dari mulai ada nilai kepangkatan sekarang, nilai kepangkatan, waktu pengalaman kerja dan lain-lain akan dihitung dari situ. Kalau untuk Pratama saja pelaksana itu dari UMP itu bisa meningkat 30-40% di atas UMP. Itu bisa, itu nanti kita bikin eskalasi harganya. Belum termasuk nanti klaster pekerjaannya. Apakah level migas, ya kan, level tambang, level perhotelan, retail, dan nanti ada macam. Jadi ini masih perjalanan panjang, Mbak. Kita untuk berjuang sampai satpam itu mulia. Karena mulianya sebuah profesi ini punya kompetensi dan punya remunerasi. Baru dibilang mulia, seperti itu. Kalau kompetensinya bagus, remunerasinya nggak bagus, ya tetap aja orang akan beralih ke profesi lain. Satu contoh di Amerika, orang jadi satpam, security, private security di sana, mantan TNI, mantan Polri keluar. Karena jadi security memang gajinya besar. Nah, itu kan membanggakan. Nah, Indonesia mungkin akan berjalan seperti itu nanti. Kenapa? Karena peran Polri ini kan sangat terbatas sekali, personilnya sangat terbatas, sedangkan yang diamankan industri cukup banyak. Makanya peran satpam itulah sudah dipikirkan oleh Bapak Satpam itu agar bisa membantu peran kepolisian. Nah, itu kira-kira kami dari Abu Dhabi punya komitmen bersama teman-teman asosiasi lain adalah untuk mengantarkan satpam mempunyai struktur skala upah. Jadi memperjuangkan. Ya, dengan terbitnya Nomor 4 tahun 2020 ini merupakan reformasi di bidang satpam, gitu kan. Saya ya, kebetulan juga terlibat dalam penggodokan Perpol ini, sehingga punya kewajiban juga mensosialisasikan kepada stakeholders di bidang pengamanan. Nah, kenapa saya akan reformasi? Karena dari definisinya saya sudah berubah. Saya sudah berjuang sekali memperjuangkan satpam ini, bahwa untuk bisa disebut satpam itu harus memenuhi 3 syarat. Ya, yang pertama yaitu direkrut sesuai ketentuan Polri. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tingginya, pendidikannya, tes samapta, psikotes dan sebagainya. Itu satu. Kedua, harus melewati pendidikan. Ya, karena sebuah profesi. Ya, pendidikan bisa garda pertama untuk tingkat pelaksana, kemudian garda madya untuk tingkat supervisor, dan garda utama tingkat manajerial satpam, gitu kan. Nah, yang ketiga yaitu memiliki status ketenagakerjaan. Ya, nah, ini perjuangan kami. Kenapa itu saya perjuangkan waktu itu di Pokja itu, bahwa agar hak-haknya satpam itu dipenuhi, hak-hak ketenagakerjaan dipenuhi seperti UMP, BPJS dan hal-hal yang lain itu dipenuhi otomatis begitu. Nah, dengan berubahnya kriteria atau definisi orang satpam, satpam nanti itu ya menjadi mahal. Ya, pertama itu. Yang kedua, satpam hanya ada di perusahaan-perusahaan. Ya. Karena yang boleh merekrut hanya BUJP dan sebuah perusahaan ini pengguna satpam, sehingga satpam ini hanya akan ada dikelola oleh perusahaan BUJP maupun oleh perusahaan pengguna. Ya, kan satpam sekarang ada 2 status, Mbak, outsourcing di bawah BUJP dan yang in-house itu masih di bawah perusahaan sebagai karyawan tetap. Nah, kemudian berikutnya ini sebuah kemajuan yang luar biasa, ya, karena betul-betul dipisahkan antara satpam dengan satkamling. Perjuangan kami memang dulu inginnya bahwa satpam itu betul-betul dibedakan dengan satpam yang sekedar mau saja jadi satpam, kemudian dibikin baju di Senen terus jadi satpam. Kedepan nggak bisa, kan? Harus melalui suatu rekrutmen yang jelas, pendidikan yang jelas. Nah, seperti diketahui bahwa sekarang ada asosiasi yang sudah terdaftar di Mabes Polri, di Baharkam Polri, yaitu Abu Dhabi ini mengelola BUJP-nya, bahwa APSI mengelola profesi satpamnya. Nah, satpam seperti dikatakan Pak Dirbin Potmas tadi akan menjadi profesi. Syarat profesi apa sih? Ya, pertama ya harus memiliki kode etik, ya kan, untuk perilaku pekerjanya. Kedua, memiliki surat tugas KTA, ya. KTA itu berdasarkan pendidikan formal, ya. Jadi itu sudah kaitannya. Jadi kalau seorang satpam nanti tidak punya KTA bertugas, berarti dia belum pendidikan, kan gitu, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu dia harus menjadi anggota asosiasi profesinya, kan, gitu. Itu sebuah norma-norma sebuah profesi.
Kira-kira demikian Pak, sebagai penutup dari saya. Baik. Jadi harapannya ke depan ini Satpam itu betul bisa membanggakan baik bagi perilakunya maupun bagi pengguna jasanya gitu. Ya. Nah, seperti dikatakan Pak Agus tadi bahwa ini kita baru ngurus ininya nih, kompetensi aja nih kita. Kompetensi Nah, ya, dari saja. Polri kan bermain di area kompetensi memang bidangnya, tapi area remunerasi ini ada area lagi. Nah, tapi ke depan mungkin bisa di mix, artinya ada ketentuan juga dari Polri yang bisa membuat suatu dampak pada pemilihan satpam gitu kan, karena nanti perlu diatur juga misalnya penempatan satpam yang sudah yang sudah punya lisensi karena itu dari BNSP, seperti apa penempatannya. Nanti jangan, kalau tidak diatur nanti seorang pengguna itu bisa hanya wah saya tak yang culun-culun aja, yang awal-awal aja sehingga murah. Oh nggak bisa. Nah ini bisa diatur dari kepolisian nanti. Bersama-sama kita desain.